Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu nikmat yang diinginkan oleh setiap orang, yaitu nikmat kesehatan ya. Tujuan kita adalah agar kesehatan yang Allah berikan kepada kita optimalkan untuk menuai kebaikan yang banyak ya, untuk bisa beramal soleh. Bukan kesehatan yang kita miliki kemudian kita lalaikan, lantas kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baik dunia kita apalagi akhirat kita. Oleh karenanya nikmat kesehatan adalah nikmat yang disebutkan nikmat yang terlupakan. Terlupakan untuk apa? Terlupakan untuk digunakan beramal soleh ya. Banyak orang sehat namun mereka meremehkan kesehatan tersebut sehingga mereka tidak gunakan untuk banyak beramal soleh. Karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh ya. Sungguh dua nikmat yang banyak orang terpedaya dalam dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dikatakan terpedaya, tertipu, yaitu dia tidak menggunakan dua nikmat tersebut untuk akhiratnya, sehingga dia dikatakan terpedaya. Adapun kalau dia gunakan untuk dunia murni, maka semua orang kalau dapat nikmat sehat dan waktu luang digunakan untuk kesenangan dunianya. Ini semua orang melakukannya, tapi tertipu ya, tertipu ketika tidak dimanfaatkan untuk apa? Untuk akhiratnya. Kenapa? Karena kehidupan kita ini tidak panjang ya. Sehingga ada saatnya kita tidak punya lagi waktu luang. Dan ada saatnya kesehatan tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu luang dicabut dari kita, kita sudah enggak bisa lagi untuk baca Quran, enggak bisa lagi untuk beribadah ya. Demikian juga ketika kesehatan sudah dicabut oleh Allah, maka kita sulit untuk beribadah dengan baik ya. Intinya nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, dan bentuk mensyukuri nikmat kesehatan tersebut adalah kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktanimu khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sihataka qabla saqamik." Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Ya. Faragaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, ya. Di antaranya hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, ya. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ginaka qabla faqrik, mumpung masih punya uang, gunakan kesempatan untuk bisa berinfak sebelum datang kesulitan ekonomimu ya. Ini 5 perkara yang Rasulullah SAW ingatkan ya. Kehidupanmu sebelum kematianmu, masa mudamu sebelum tuamu, kemudian waktu luangmu sebelum kesibukanmu, kemudian kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, yaitu ekonomi masih bagus, gunakan untuk umrah, untuk haji, untuk menyambung silaturahmi, mumpung masih punya duit. Sebelum ekonomi sulit, akan ada waktu ekonomi sulit. Dan di antaranya sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu ya. Sebelum sakitmu ya. Kalau kita sudah sakit ya, kita terbaring di rumah sakit, baru kita rasakan betapa nikmatnya ternyata nikmat sehat tersebut. Kita kadang di rumah sakit kita mau sujud nggak bisa. Kita membaca Al-Quran kepala pusing ya. Subhanallah. Ternyata bisa ibadah dalam kondisi sehat itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa sujud dengan sempurna,
Kita bisa sholat malam setengah jam, 1 jam dengan tenang, ya. Kita bisa baca Quran berjam-jam. Ketika kita beri kesehatan, kalau sudah diopname, kita sudah diimpus, sudah sulit kita melaksanakan ibadah dengan yang seharusnya. Ya, masih muda, umroh, haji. Ketika sudah tua, haji beda dengan ketika masih muda, masih energik. Udah tua, haji didorong oleh orang, dibantu, tapi ya nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa. Ya. Oleh karena nikmat ini, sebagaimana dikatakan, pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu ilal marda. Sungguhnya kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang-orang yang dipakai di kepala orang-orang yang sehat, namun tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit. Orang yang sehat tidak menyadari bahwasanya kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang bisa menyadari adalah orang yang sakit, yang kehilangan nikmat tersebut. Saya menceritakan oleh seorang syekh, ada seorang kaya raya, punya rumah yang luas, kemudian punya kekayaan yang luar biasa, tapi dia sakit. Dia tidak bisa makan ini, tidak boleh, dia harus makan teratur, tidak boleh makan tidak boleh makan ini. Kehidupannya terjadwal harus begini demi menjaga kesehatannya. Suatu hari dia keluar di pagi hari di pelataran rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada satu mungkin tukang kebunnya, orang datang kemudian nyangkul-nyangkul, bersih-bersihkan, makan seenaknya, makan gorengan, makan apa semua seenaknya. Dia bilang, ya Allah, ini tukang kebun tapi dia sehat, dia makan seenaknya. Makan seenaknya. Seandainya semua kekayaan saya hilang, saya bisa nikmat seperti dia. Percuma kekayaan banyak tapi nggak bisa apa-apa. Nggak bisa makan, nggak bisa, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Ini kenapa? Karena kesehatannya telah hilang. Kesehatannya telah hilang. Oleh karenanya kita membahas kali ini tentang nikmat sehat bukan apa-apa, agar kita tidak lupa, agar kita tidak terpedaya. Sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya. Terpedaya kenapa? Dikasih nikmat tapi tidak digunakan untuk mensyukurinya. Dikasih nikmat tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya, waktu luang. Baik. Pertama kita akan bahas tentang urgensinya nikmat sehat, ya. Urgensinya nikmat sehat, ya. Islam, ya, memperhatikan nikmat kesehatan, ya. Artinya Islam memotivasi orang untuk sehat. Dan sehat itu adalah nikmat yang sangat besar. Di antara dalil akan hal ini tadi yang sudah kita sebutkan hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, tidak mengoptimalkan nikmat tersebut sebagaimana mestinya. Adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ini menunjukkan agungnya nikmat sehat. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, man asbaha minkum fi sirbihi aminan, ya, mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, tentram di rumahnya, kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, selamat, ya, walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafir, seakan-akan dunia telah didatangkan kepada dia. Artinya inilah kenikmatan dasar yang jika dimiliki oleh seorang di pagi hari, dia bahagia. Di rumah aman, ya. Tidak ada yang ditakutkan, tidak takut didatangi pencuri, tidak takut dirampok oleh orang, nyaman, dia tentram di rumahnya, ya. Tidak takut dengan sesuatu yang dia khawatirkan, ya. Maka ini kenikmatan luar biasa, ya. Tapi kalau di rumah dia ketakutan, takut diomelin suami, takut diomelin istri, takut bantunya melakukan hal yang tidak baik, takut supirnya, takut di rumah dia tidak merasa aman, ya. Ini orang tidak bahagia. Yang kedua, mu'afat fi jasadihi. Di pagi hari dia sehat, bangun pagi alhamdulillah sehat semua, onderdil oke semua, nyaman, ya. Ini. Kemudian makanan tersedia, maka sudah seakan-akan dunia telah dihadirkan untuk dia, ya. Di sini Nabi menyebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah tubuh yang apa? Sehat.
Ada keamanan, tubuh yang sehat, makanan pokok terpenuhi, selesai. Sisanya hanyalah bukan primer, hanyalah sekunder dan tersier. Ya, adapun kebutuhan primernya aman, sehat, ada makanan, selesai. Apalagi? Ya, dia telah mendapatkan pokok-pokok kebahagiaan. Dan Rasulullah SAW sebutkan di antara pokok-pokok kebahagiaan tersebut adalah sehat secara fisik. Oleh karenanya di antara hal yang menunjukkan urgensinya nikmat sehat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk minta kesehatan setiap pagi dan petang hari. Itu dalam zikir pagi dan zikir petang. Di antara zikir pagi dan zikir petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah afini, yaitu Allah berilah keselamatan fi jasadi atau fi badani. Ya Allah berilah keselamatan di jasadku. Afini fi basari, fi sam'i, berilah kesehatan pada penglihatanku, berilah keselamatan pada pendengaranku. Ini kita baca setiap pagi 3 kali, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Kita mohon al-afiyah. Kita khususkan, ya Allah berilah, Allahumma afini fi badani, ya Allah berilah al-afiyah, keselamatan pada badanku, wa afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Demikian juga kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afiyah di dunia maupun di akhirat, ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan di dalam agamaku, dalam duniaku, keluargaku dan juga hartaku. Dan al-afiyah secara bahasa Arab artinya keselamatan. Ya. Makanya di antara doa yang baik adalah kita nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Di antara makna keselamatan adalah keselamatan dalam jasad kita, itu diberi kesehatan, selamat dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan ini kita baca setiap pagi, setiap petang, memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berlindung kepada Engkau minal baras, penyakit baras itu penyakit kulit yang putih, ya. Minal baras, a'udzubika minal baras. Kemudian wal junun, aku berlindung kepada Engkau dari kegilaan. Wal juzam, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit kusta. Kemudian wasayyi'il asqam, dan aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang buruk, ya. Penyakit-penyakit yang buruk. Ada penyakit-penyakit yang normal biasa, itu tidak bisa kita hindari, ya. Pegal misalnya, lino, siapa yang enggak pernah pegal, siapa yang enggak pernah apa? Lino, ya. Kemudian apa lagi? Pusing, ya biasa pusing, ya. Enggak ada duit pusing, ke mall sembuh pusingnya. Biasa, pusing laki pusing, perempuan pusing. Penyakit yang wajar, demam, semua orang demam. Sakit perut, mencret, susah buang air, ya. Biasa, itu penyakit yang biasa, kita tidak berlindung darinya. Artinya itu tidak bisa kita hindari. Tapi penyakit-penyakit berbahaya yang benar-benar mengganggu aktivitas kita, maka kita berlindung darinya. Allahumma a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit baras, kegilaan, dari penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk, yang buat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Ini tidak mengapa kita berlindung dari penyakit-penyakit seperti ini, ya. Ada penyakit-penyakit yang biasa, ya, kita hadapi dan kita bersabar dan mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosa, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbil humma fa innaha tuthibu khataya bani Adam kama yuthibul kir khabathal hadid. Janganlah engkau mencela demam. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Tapi penyakit yang berbahaya kita berlindung, ya. Allah jauhkanlah aku dari kanker misalnya. Berdoa, tidak ada masalah. Allah berlindung dari penyakit yang berbahaya, sayyi'il asqam. Penyakit-penyakit yang buruk. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berdoa,
Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Sama. Jadi Allahumma na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal ahwa wal adwa. Adwa maksudnya adalah penyakit. Penyakit-penyakit yang mungkar, penyakit-penyakit yang tidak wajar. Yang di luar daripada kebiasaan. Penyakit-penyakit yang mungkar kita boleh berlindung dari penyakit-penyakit tersebut. Ini semua tidak lain adalah memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan. Dan menunjukkan bahwasanya nikmat sehat itu perlu kita minta. Perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat perlu kita minta kepada Allah. Tujuannya apa? Kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan kewajiban kita terkait dunia dan kewajiban terkait akhirat, dan kita bisa banyak beramal soleh kalau kita dalam kondisi apa? Sehat, dalam kondisi kuat. Ya, kita bisa banyak menuai pahala yang banyak dengan tubuh yang sehat. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'atan nikmatik wa jami'i sakhatik. Ini doa yang hendaknya kita hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Nikmat itu bisa tiba-tiba bisa hilang. Min zawali ni'matik. Kemudian wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Sudah sehat jadi sakit ya. Dalam kondisi selamat jadi tidak selamat ya. Wa fuji'ati nikmatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksaanmu yang datang dengan tiba-tiba diberi siksaan yang tidak kita duga. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung dari seluruh kemurkaanmu. Di antara doa ini adalah tahawuli afiyatik. A'udzubika min tahawuli afiyatik, yaitu aku berlindung dari berubahnya keselamatan yang Kau berikan kepadaku terjebak dalam kondisi tidak selamat. Di antara keselamatan adalah kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Taib. Ini semua menunjukkan akan urgensinya kesehatan dalam Islam, sehingga kita boleh berdoa untuk minta kesehatan dengan tujuan kita agar kita bisa beramal soleh. Bukan sekedar sehat ya, tapi tidak ada amal solehnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang khairun nas ya, orang terbaik man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur berarti sehat. Tetapi kesehatan tersebut dia isi dengan apa? Amal soleh. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk orang man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya sehat melulu, tapi ternyata untuk apa? Maksiat. Sehat dia, tapi kesehatannya digunakan untuk apa? Maksiat. Umurnya panjang 100 tahun, tapi isinya maksiat melulu. Mukhamar, berzina, selingkuh, joget-joget, dengar musik, riba, ya, umur panjang, tapi hanya menumpuk dosa-dosanya. Ini manusia terburuk. Makanya ketika kita minta kesehatan, bukan kesehatan duniawi, sekedar duniawi yang kita minta, tapi kita minta kesehatan yang penuh keberkahan, kesehatan yang membuat kita berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat enak, bisa ngurus anak-anak, bisa ngurus suami, bisa sholat malam, bisa masak yang enak. Kalau sudah lemas-lemas susah. Ngapain susah ya? Ya. Mau ruku saja nggak bisa 90 derajat, sudah susah. Mau ruku setengah mati, encok apa semua. Gimana mau menjalankan tugas dengan baik? Oleh karenanya ketika kita minta kesehatan, niatnya adalah untuk bisa dioptimalkan untuk akhirat kita ya, untuk akhirat kita. Taib. Di antara dalil atau yang menunjukkan akan perhatian Islam terhadap kesehatan, Islam mengajarkan tentang bagaimana menghadapi penyakit dengan dua metode. Pertama, metode preventif ya, pencegahan, disebut dengan at-tibbul wiqai, pencegahan. Yang kedua dengan pengobatan kalau memang sudah tertimpa penyakit tersebut, disebut dengan at-tibbu al-ilaji, yaitu pengobatan. Islam menyajikan kepada kita tindakan preventif agar kita bisa sehat. Di antara dalil akan hal ini, Rasulullah SAW bersabda misalnya, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada
orang lain maupun kepada dirinya. Tidak boleh ada kemudaratan. Semua yang mendatangkan kemudaratan baik diri sendiri ataupun kepada orang lain, lebih parah kepada orang lain, maka hukumnya haram. Dari sini para ulama misalnya mengharamkan rokok. Karena pada rokok terkumpulkan dua kemudaratan, mudarat pada diri sendiri dan mudarat pada orang lain. Dia merusak paru-parunya, dia merusak jantungnya. Dan lebih parah, perokok pasif lebih mendapatkan efek yang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Oleh karenanya dia tidak boleh merokok kemudian membuat orang lain menghirup rokok tersebut. Orang lain menjadi batuk-batuk, orang lain menjadi kepalanya pusing gara-gara dia. Dan ini menunjukkan rokok hukumnya haram karena Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Ini preventif, jangan kau rusak badanmu. Dan seorang berkata, ini kan badan-badan saya Ustaz. Iya, badan kamu, tapi kau tidak boleh melakukan seenaknya terhadap tubuhmu. Kau tidak boleh bunuh diri. Memang ini badan saya boleh bunuh, enggak boleh. Ini badan saya boleh potong jarinya, enggak boleh ya. Ini nikmat, Allah akan minta pertanggungjawaban. Allah kasih nikmat, benar badan-badanmu, tapi itu tidak boleh kau gunakan seenak. Seperti harta. Ini harta-harta saya, tapi enggak boleh kau gunakan seenaknya. Enggak boleh kau buat minum khamar, tidak boleh kau buat boros, beli macam-macam yang tidak berharga, enggak boleh. Ini semua ada kenikmatan akan diminta pertanggungjawaban. Demikian juga badan. Maka Rasulullah SAW melarang preventif, melarang seorang beri kemudaratan pada dirinya, apalagi memberi kemudaratan kepada orang lain. Demikian juga Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Janganlah kalian melemparkan, menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Kalau tahu berbahaya, jangan lakukan ya. Kalau permainan berbahaya, jangan lakukan ya. Tapi permainannya berbahaya. Spekulasi tingkat tinggi, jangan mati konyol, enggak boleh ya. Ya. La darar wala tulqu biaidikum ila tahluka. Bawa mobil sampai 200, buat apa? 200 km per jam, bahaya. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Sampai ada sebagian ulama berfatwa termasuk bunuh diri. Kecuali kau darurat, mungkin pesawat mau ketinggalan ya boleh lah ya. Ada teman dulu dia hampir ketinggalan pesawat, dia sudah di Jogja, kemudian berapa jam lagi pesawat terbang di Jakarta. Terus dia bilang, tolong antar saya ke Jakarta. Wah ini udah, ini mobilnya terbang-terbang. Yang penting tapi jangan sehari-hari kita kemudian seperti itu, karena ini bentuk konyol ya, mengantarkan jiwa kepada kebinasaan ya. Santai aja, nggak usah seperti itu. Bawa mobil 200 km per jam buat apa? Ya, buat apa? Ini preventif ya. Maka seorang menjaga kesehatan dirinya dan menjaga nyawanya, jangan dia lemparkan dirinya pada kebinasaan, apalagi dia membinasakan orang lain ya. Di antara yang berbahaya atau tersebar di masyarakat lah merokok, merusak diri sendiri dan merusak orang lain ya. Kemudian di antaranya perhatian Islam terhadap kesehatan, misalnya yang merupakan bentuk preventif agar tidak timbul penyakit. Islam memperhatikan kebersihan. Perhatian Islam terhadap kebersihan sangat luar biasa. Contohnya seperti kebersihan adalah syarat sah salat. Bersih dari najis syarat sah salat. Seorang pakaian tidak najis, kotor, dia tahu kotoran. Tidak boleh najis di badannya, tidak boleh najis di sajadahnya ya. Tidak boleh ada najis. Kalau najis dia harus bersih. Kalau dia salat dalam kondisi ada najisnya, maka salatnya tidak diterima ya. Di antaranya misalnya Islam memperhatikan kebersihan gigi ya. Bagaimana Rasulullah SAW, di antara hobi Rasulullah SAW adalah bersiwak ya. Bersiwak ya. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Kalau tidaklah merepotkan umatku, sungguh aku telah wajibkan umatku kalau mau salat harus bersiwak. Kalau mau salat harus bersiwak. Itu kebersihan gigi ya. Karena namanya gigi yang kotor ya, bisa menimbulkan penyakit. Maka Rasulullah SAW suka bersiwak ya. Rasulullah SAW karena idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk ke dalam rumah yang pertama dia lakukan adalah bersiwak. Bersiwak dulu baru kemudian dia ngobrol sama istrinya dengan mulut yang segar ya, mungkin bercumbu dengan istrinya. Ya, jadi Rasulullah SAW bersiwak terlebih dahulu. Rasulullah kalau bangun malam bersiwak ya. Bersihkan gigi beliau, mulut beliau sebelum beliau salat malam. Artinya bagaimana perhatian Islam terhadap siwak ya. Kemudian juga contoh Islam
tindakan preventif menjaga kebersihan seperti memerintahkan untuk memotong kuku, rambut kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak. Ini di antara syariat Islam. Kata Rasulullah SAW, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5 perkara. Itu satu hal yang diketahui kebaikannya, ada 5 perkara. Atau khamsun minal fitrah, di antara 5 perkara yang termasuk fitrah manusia. Semua orang tahu ini kebaikan. Al-khitan, ya, sunat, ya, ini membersihkan, ya, sehingga tidak ada kotoran setelah buang air kecil misalnya. Wal istihdad, istihdad yaitu membersihkan bulu kemaluan, ya. Wa natful ibid, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar, kemudian memotong kuku, wa qasus syarib, dan mencukur kumis. Ini semua adalah 5 fitrah yang dianjurkan dalam Islam. Ini semua terkait dengan apa? Dengan kebersihan, ya, dengan kebersihan. Sunat mengajarkan kepada kebersihan, kemudian cukur bulu kemaluan juga mengantarkan kepada kebersihan, ya. Bahkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kalau seorang laki pulang di malam hari, janganlah dia, zaman dulu belum ada telepon, belum ada sarana komunikasi. Maka kalau ada seorang pulang dari safar ke rumahnya di malam hari, jangan pulang malam hari, kata Nabi. Sudah nginap dulu di masjid atau di mana, nanti besok pagi baru pulang, mengetuk pintu rumah. Kenapa? Rasulullah tidak ingin sang istri kalau ketemu suami dalam kondisi tidak bersiap-siap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashid asy-sya'ithah. Agar wanita yang lama ditinggal oleh suaminya mencukur bulu kemaluannya, dan agar dia menyisir rambutnya kalau datang apa? Suaminya. Ini zaman dulu. Kalau sekarang enggak perlu. Seorang malam hari boleh pulang kasih tahu istrinya, sayang, saya pulang 2 jam lagi. Persiapan ya, boleh. Segini bersih-bersih, ya. Tapi kalau zaman dulu tidak ada, maka Rasulullah melarang untuk pulang di malam hari. Kenapa? Agar istrinya bertemu dengan suami dalam kondisi bersih, rambut rapi, disisir rapi, kemudian sudah mencukur bulu kemaluan. Tapi ini Islam begitu detail sampai diajarkan seperti ini, cukur bulu kemaluan, kemudian kumis dicukur, kemudian cabut bulu ketiak, ya. Karena kalau tidak dicabut ada aroma spesial, ya. Kemudian kalau kuku cukur juga tidak dipotong, ya, dan seperti itu, ya. Makanya ada lomba dulu, lomba kumis terpanjang di dunia. Sempat ada lomba kumis terpanjang di dunia. Kemudian sempat di zaman Syekh bin Baz rahimahullahu taala dimasukkan dalam sebuah kabar berita tentang juara kumis terpanjang di dunia. Maka Syekh bin Baz kalau tidak salah rahimahullah menegur penerbit berita tersebut, ya. Karena ini menyelisih fitrah, ya. Menyelisih fitrah. Orang kumis panjang sekali, ya. Jadi kalau dia makan, dia juga harus angkat kumis dulu ke atas berapa. Kalau enggak, kumis repot. Pertama orang yang lihat juga gimana, ya. Jijik lihat kumis panjang itu. Kalau dia sendiri kalau makan juga susah, ya. Dia harus angkat kumis ke atas baru kemudian dia makan. Kemudian repot lah, mau minum juga angkat dulu kumis. Hidup setengah mati, ya. Ini menyelisih apa? Fitrah. Jadi Islam mengajarkan kebersihan. Kemudian juga Rasulullah SAW misalnya tindakan preventif melarang orang untuk membuang kotoran sembarangan. Jangan sampai merusak tempat-tempat yang rawan orang ke situ dikotori. Kata Rasulullah SAW, ittaqul mala'ina thalathata. Jauhilah 3 tempat yang bisa menimbulkan laknat Allah. Al-baraz fil mawarid. Jangan sampai buang kotoran di sumber air. Sumber air sini sumber air, orang sering ambil danau, ngambil airnya untuk digunakan. Buang air situ enggak boleh. Kotor. Wa qari'atit tariq, kemudian buang kotoran di tengah jalan. Orang bisa injak, bisa mengganggu, ya. Wadhil, dan juga buang air besar atau buang air kecil di tempat berteduh. Ini semua tidak boleh. Ada sebuah pohon, orang sering berteduh di situ, jangan buang air besar di situ, jangan buang air kecil di situ, mengganggu. Dan orang yang melakukannya bisa terlaknat. Di sini lihat bagaimana Islam mengajarkan tentang apa? Kebersihan, ya. Tempat-tempat yang dilewati orang jangan dikotori. Buang air jauh-jauh, enggak ada masalah, ya. Tidak mengganggu, jauh dari riwa-riwi atau tempat lewat orang-orang, sehingga tidak mengganggu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Sebenarnya ada danau kecil, tidak mengalir. Kalau mengalir mungkin tidak apa, kan airnya mengalir. Ya, orang lagi mandi di sungai, dia buang air nggak ada masalah, buang air kecil nggak ada masalah, ya. Tapi kalau di laut nggak ada masalah, air mengalir. Tapi kalau ada danau, tidak boleh buang air kecil di situ.
Karena akan mengendap air kencingnya dan mengganggu yang lainnya. Ya, seperti danau kecil atau kolam yang kecil, ini tidak boleh. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan akan kebersihan. Ya. Ini antara tindakan preventif. Ya. Baik, di antara tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyakit, Islam mengajarkan untuk menutup makanan dan menutup minuman kalau di malam hari. Kata Rasulullah SAW, "Adfi'ul masabiha bil-lail idza raqadtum." Kalau kalian tidur, jangan lupa matikan lampu. Terutama lampu dahulu terbuat dari api yang dinyalakan. Ini berbahaya. Mungkin ada yang ganggu, ada tikus lewat, kayak apa, kayak ada jin yang mengganggu, setan yang mengganggu. Sekarang lampu sih ringan sih. Tapi kalau dulu Rasulullah larang untuk atau suruh matikan lampu sebelum tidur. Kemudian wa ghalliqul abwab, tutup pintu-pintu, wa auqul asqiyah. Wa auqul asqiyah. Tempat-tempat minum kalian tutupin. Dulu air minum terbuat tempat minum mungkin dari siqa bisa terbuat dari kulit, sehingga di atasnya harus ditutup. Tutup dulu sebelum tidur, tutup semuanya. Kemudian wa khammirut ta'ama wasyarab. Tutuplah juga makanan minuman. Kalau makanan tutup, ada minuman apa? Tutup. Kalau tidak tutup terkadang dijatuhi cicak misalnya atau dibeolin cicak misalnya ya. Mengganggu cicak itu, makanya disuruh dibunuh karena diantaranya mengganggu. Kata Rasulullah SAW, fuwaisiqah, yaitu hewan yang fasik yang mengganggu, diantaranya cicak. Karena kadang-kadang dia jatuh ke tempat makanan. Jatuh ke minuman, terkadang dibeolin ya. Dibeolin. Maka Rasulullah suruh menutup tempat makanan, Rasulullah SAW suruh menutup tempat minuman. Di antaranya adalah untuk menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit ya. Kita nggak tahu ada tikus lewat ya, ada apa ya. Ini ini semua adalah bentuk preventif ya. Kemudian di antara bentuk preventif yang diajarkan oleh syariat, contohnya berkaitan dengan penyakit menular seperti pandemi atau wabah atau taun ya. Rasulullah SAW menyuruh untuk tidak mendekati orang yang terkena penyakit menular. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuridul mumrid alal musih. La yuridul mumrid alal musih. Kalau ada onta yang sakit, jangan dibawa ke onta yang sehat. Jangan digabungkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Karena digabungkannya onta yang sakit, onta yang sehat, sebab tertularnya onta yang sehat. Ini dalil bahwasanya demikian juga kalau ada kalau onta saja demikian, apalagi manusia. Kalau ada manusia yang ternyata sakit, maka jangan digabungkan dengan manusia yang sehat, dikhawatirkan akan tertular kepada orang tersebut ya. Demikian juga kata Rasulullah SAW, firra minal majdzum, firaraka minal asad. Jauhlah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau kabur dari singa. Yaitu karena bisa terjadi penyakit menular. Oleh karenanya Rasulullah suruh menjauh dari penyakit-penyakit tersebut ya. Ini diantara bentuk preventif agar kita tidak terkena penyakit. Bahkan kalau taun zaman dahulu, taun terjadi di suatu tempat, maka Rasulullah SAW tidak boleh melarang untuk pergi ke tempat tersebut. Dan yang sudah terkena di kota tersebut jangan keluar agar tidak tersebar. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih." Kalau kalian mendengar ada taun, penyakit taun itu penyakit nular yang kemudian keluar bintik-bintik merah, kemudian seorang bisa muntah darah, kemudian meninggal. Saya nggak tahu bahasa kesehatannya apa, penyakit kolera atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi itu penyakit yang terjadi sudah dari ribuan tahun yang lalu ya. Terjadi kemudian hilang, datang lagi suatu kota kena, kemudian banyak yang meninggal, ada yang hidup. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin," kalau kalian mendengar taun, penyakit taun menimpa di suatu negeri, suatu daerah, fala taqdumu alaih, maka jangan ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian di suatu negeri ternyata taun terjadi di negeri tersebut, maka jangan kalian kabur karena takut dengan taun tersebut. Suruh bertahan. Suruh bertahan. Dan ini ini adalah bentuk preventif agar penyakit taun tersebut tidak menyebar kemana-mana. Sehingga yang terkena diisolasi, satu kota diisolasi. Yang dari luar jangan masuk dan yang dari dalam tidak boleh keluar. Ini adalah preventif yang diajarkan oleh Islam. Diajarkan oleh Islam. Baik. Kemudian di antara bentuk preventif agar kita bisa
tetap sehat dan terhindar dari penyakit, ya. Di antaranya Rasulullah SAW menyuruh untuk, atau Islam mengajarkan untuk makan nutrisi yang halal, thayyiban, halalan thayyibah, halal dan baik. Halal dan baik, ya. Maka diharamkan banyak hal. Khamar tidak baik, narkotika tidak baik, ya. Bangkai juga tidak baik, daging babi juga tidak baik. Ini semua mengandung apa? Penyakit. Semua yang tidak baik dilarang, ya. Kemudian juga disuruh makan yang halal, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang halal lagi yang baik, ya. Ada yang halal tapi tidak baik, misalnya kebanyakan misalnya, ya. Tadinya halal menjadi apa? Tidak baik. Semua ada kadarnya, ya. Jadi di antara tindakan preventif adalah disuruh makanan yang baik dan halal. Dan ini kita perlu untuk konsultasi dengan dokter, ahli kesehatan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan manusia punya toleransi dalam tubuhnya terbatas, ya. Ada yang tidak baik maka kita jauhi, ya. Terkait dengan faktor usia juga, ya. Maka tidak mengapa seorang kemudian misalnya mengecek, ya, darahnya 6 bulan sekali, kayak setahun sekali, untuk melihat bagaimana kondisi kesehatannya, sehingga mana yang harus dia jaga makanannya, mana yang dia boleh makan. Ini semua adalah bentuk preventif. Dan ini kalau kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Karena kita ingin sehat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antaranya tindakan preventif, syariat mengharamkan praktek-praktek seksual yang tidak benar. Karena praktek-praktek seksual, seks yang tidak benar menimbulkan penyakit. Maka dilarang, ya. Seperti diharamkannya zina. Rasulullah SAW atau Islam mengharamkan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Selain dia mendatangkan azab di alam barzah dan di akhirat, ternyata dia juga bisa mendatangkan penyakit bagi kalau zina sudah tersebar. Seperti dalam hadis, la tazalu ummati bi khairin ma lam yafshu fihim waladuz zina. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan jika selama tidak tersebar anak-anak hasil zina. Fa idza fasha fihim waladuz zina fayushiku an ya'ummahumullah azza wa jalla biiqab. Kalau sudah tersebar banyak anak hasil zina, maka dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman, ya, kepada mereka, ya. Di antaranya penyakit-penyakit yang timbul akibat apa? Banyaknya perzinahan, ya. Penyakit AIDS dan yang lainnya tidak muncul dari kecuali karena praktek-praktek zina, ya. Subhanallah, seorang ini maksudnya jika dia misalnya, mohon maaf, misalnya seorang laki-laki dia punya istri 4, dia berhubungan dengan yang pertama, kedua, tapi tidak ada penyakit. Tapi ketika dia melakukan dengan cara yang haram, wanita ini terjadi kena penyakit. Penyakit macam-macam. Di antaranya penyakit apa? AIDS. Karena dia melakukan hubungan dengan cara yang haram. Dampak darinya adalah penyakit yang bisa timbul, ya. Apalagi kelainan seksual seperti homoseksual, rentan terjadi banyak apa? Penyakit. Baik penyakit secara fisik, penyakit mental, ya. Penyakit mental. Seorang kalau sudah melakukan praktik homoseksual pasti mentalnya enggak beres, ya. Emosinya tidak terkendali, cemburuan yang berlebihan dan macam-macam. Belum lagi penyakit-penyakit yang timbul akibat praktek homoseksual. Demikian juga dilarang seorang laki mendatangi wanita di dalam kondisi haid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah dia adalah kotoran, maka tinggalkanlah wanita, tinggalkan wanita, jangan berhubungan di kemaluan wanita ketika dalam kondisi haid, karena itu darah kotor. Ini contoh Islam memperhatikan apa? Memperhatikan kebersihan, dan itu kelainan-kelainan seksual seperti ini bisa mendatangkan penyakit. Di antaranya tidak boleh mendatangi wanita dari dubur, ya. Karena ini juga hukumnya haram, karena dubur bukan tempat yang bersih tapi tempat yang kotor, sehingga ada sebagian orang yang kelainan kemudian berhubungan melalui dubur. Ini tentu dilarang karena ini juga menimbulkan penyakit, ya. Taib. Ini salah satu bentuk preventif adalah Islam mengharamkan praktek-praktek seks yang
dilarang karena praktek-praktek tersebut banyak menimbulkan apa? Penyakit, banyak menimbulkan penyakit. Kemudian di antara bentuk preventif mencegah penyakit agar kita bisa terus menjaga kesehatan adalah Islam menganjurkan untuk latihan-latihan fisik agar sehat. Latihan fisik agar sehat ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ib illa arba'." Segala sesuatu yang tidak mengandung zikir kepada Allah maka itu hanyalah senda gurau dan permainan, kecuali 4 perkara. Meskipun tidak ada zikir kepada Allah bermanfaat. Di antaranya mula'abatur rajuli imra'atahu, seorang lelaki yang mencandai istrinya. Ini terkadang meskipun tidak ada zikir enggak ada masalah karena ini bermanfaat. Yang kedua ta'dibur rajuli farasahu, yaitu seorang melatih kudanya, itu dia berlatih kuda, kesehatan. Wa masyuhu bainal gharadain, kemudian juga dia melatih memanah. Wa ta'limur rajuli sibahah, dan juga berenang. Di sini Rasulullah sebutkan di antara 3 hal yang bermanfaat yang dianjurkan, berkuda, kemudian memanah dan apa? Berenang. Dan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diperlukan untuk kesehatan, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dikiaskan pada hal yang lainnya. Di zaman sekarang segala hal yang bermanfaat untuk kekuatan fisik seorang bisa dimanfaatkan kalau terjadi peperangan, maka itu dianjurkan ya, dianjurkan. Ini menunjukkan bahkan boleh bergulat misalnya. Ini semua dibolehkan dalam Islam dan ini antara hal yang bisa menjaga fisik seseorang. Lebih daripada itu, Islam juga di antara tindakan preventif menjaga kesehatan psikologi seseorang dan melarang hal-hal yang bisa merusak psikologi seseorang. Karena kesehatan seorang bukan hanya dari fisiknya, terkadang psikologinya kalau nggak sehat dia bisa sakit. Dia bisa sakit ya. Jadi kalau psikologinya sehat, badannya sehat, itu yang diinginkan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa habbu ila Allah wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun dua-duanya baik selama masih beriman. Maka yang diperhatikan oleh Islam bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan psikologi. Di antaranya Islam melarang kalau suka marah-marah ya. Ibu-ibu jangan suka marah-marah ya. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah. Jadi bapak kalau ibu udah ngomel bilang apa? La taghdabi, jangan marah wahai kekasihku yang aku cintai ya. Marah-marah itu merusak kesehatan psikologi. Kalau orang Indonesia bilang kalau suka marah cepat apa? Cepat mati ya. Karena kalau cepat marah-marah masih tidak terkendali. Kalau jantung sudah tidak terkendali secara kesehatan, tanya dokter, maka biasanya kolesterol terganggu, gula juga terganggu. Kenapa? Logis, ketika detak jantung tidak terkendali, maka peredaran darah tidak terkendali, kemudian juga fungsi organ juga tidak terkendali, keluar daripada kenormalan, itu mengakibatkan dampak yang buruk. Ya, makanya orang kalau misalnya orang kena gula, yang paling mempengaruhi gula kondisi apa? Psikologisnya. Kalau dia terlalu sedih, kalau suka marah-marah, gulanya cepat apa? Naik. Kolesterol juga cepat tinggi. Dan itu logis ya. Karena metabolisme tubuh terkait dengan apa? Dengan jantung, dengan pikiran. Ini semuanya mempengaruhi ya. Ya. Orang yang kanker aja kalau stres tambah parah ya. Misalnya orang kena pandemi kalau stres cepat mati atau tidak? Cepat mati ya. Takut, ketakutan. Ketika dia ketakutan, imunnya sudah hilang, udah banyak imunnya yang hilang ya. Sudah banyak imunnya yang hilang sehingga dia menjadi semakin lemah dan semakin lemah karena psikologinya terganggu. Maka di antara ajaran Islam jangan suka marah-marah, jangan suka emosi, sabar. La taghdab, jangan marah. La taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu apa? Surga ya. Di antara untuk menjaga psikologi, Islam melarang hasad. La tahasadu. Jangan apa? Hasad. Orang kalau hasad sakit hati enggak? Sakit hati. Hasad sama tetangganya kelihatan terus wah. Ya. Ada wanita lihat perempuan lebih cantik dia hasad. Nah, kalau wanita cantik tersebut dia lihat terus hasad terus ya. Hasad enggak mau bagaimana? Semua minta kepada Allah agar menjadikan wanita tersebut jelek kemudian pindah ke kecantikannya sama dia, mustahil ya. Mustahil. Maka Islam melarang hasad. Nah, orang sudah hasad rohaninya buruk. Dendamlah, jengkellah, enggak ada angin, enggak ada hujan, ngamuk-ngamuk, enggak ada angin, enggak ada hujan, gibahin dia. Kenapa hasad? Semuanya karena apa? Hasad.
Jika disebut nama orang tersebut hatinya pilu. Kenapa dia? Hasad, kasihan. Ini mengganggu psikologi seseorang. Psikologi seseorang terganggu maka stres, kemudian menyebabkan hal yang macam-macam ya. Kemudian di antara tindakan preventif agar menjaga kesehatan psikologi, Islam mengajarkan untuk beriman kepada takdir. Dan ini obat yang sangat manjur. Sudah takdir mau diapain? Qadarullah. Mau diapain? Anak meninggal? Qadarullah. Mau diapain? Ya. Mobil dicuri orang? Qadarullah. Mau diapain? Suami poligami? Qadarullah. Mau diapain? Qadarullah. Mau diapain? Tenang, kalau nggak beriman sama takdir, pusing kepala. Ya. Qadarullah mau diapain? Iman sama takdir rukun iman yang keenam. Siapa yang beriman dengan takdir, dengan iman yang kuat, dia tentram psikologinya. Ini jangan preventif. Karena kalau tidak beriman takdir, semuanya mau diamukin. Ya. Mau jadi ada yang ini ngamuk, ada yang ngamuk, hilang sedikit ngamuk, marah-marah, teriak-teriak. Tidak beriman dengan takdir. Bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan mau diapain. Kita enggak bisa menghindari. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu kau tidak bisa menghindarinya. Sudah ditakdirkan. Mau menghindar enggak bakalan bisa. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau kau tidak terkena kamu, tidak akan mengenaimu. Ya. Meskipun satu dunia ingin mengenakan engkau, tidak akan kena kalau tidak ditakdirkan. Dengan beriman pada takdir, hati menjadi tenteram. Ada orang zalimi kita, ya sudahlah, qadarullah. Sudah ditakdirkan dia bakalan zalim sama kita. Ya. Pulang ke rumah, kemudian suami ngomel-ngomel, udah, omelan suami sudah dicatat 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Atau sebaliknya, istri pulang istri ngomel-ngomel. Sudah, wahai istriku, omelanmu telah tercatat. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kamu nih ngomong, omelan keduamu pun juga sudah tercatat. Lihat semuanya. Tidak bisa kita menghindar. Dengan beriman pada takdir, psikologi kita nyaman. Benar ini nyaman. Hati tenteram, kemudian tidak jantungan, tidak deg-degan, tidak santai, aman. Kapan kita tidak beriman pada takdir, pengaruh psikologi. Dan itu pengaruh pada kesehatan. Pusing kepala, tidak terima kenyataan, kemudian ribut sana, ribut sini, nangis melulu. Seperti itu ya. Lihat bagaimana Islam mengajarkan di antara untuk menjaga psikologi seorang dengan beriman kepada takdir. Saya pernah ketemu dengan seorang, umurnya 70 tahun, main ke rumah. Ngobrol, kemudian saya tanya, Pak berapa umurnya? Saya pikir dia umur 60 gitu, ternyata dia 70. Masya Allah masih sehat, karena dia selalu sholat berjamaah. Subuh selalu datang awal, dia pas kebetulan main ke rumah. Saya bilang, gimana kok bisa sehat, apa rahasianya? Dia bilang, ibu saya sudah 100 tahun lebih. Dan ibu saya selalu menasihati kalau mau sehat, jangan lupa jamu jati mahal. Jamu jati mahal. Apa itu jamu jati mahal? Mau beli di mana? Jamu jati mahal artinya jaga mulut, jamu, jaga mulut. Jati jaga hati, mahal makan yang halal. Jamu jati apa? Mahal. Nah, ibu-ibu hafal, kalau kita nggak begitu perlu. Ibu-ibu perlu. Apa? Jamu jati mahal. Jamu apa? Jaga mulut. Kalau mau ngomel suami, jaga dulu. Nggak mau gibain ibu-ibu yang lain, kunci dulu, jaga mulut. Sebelum diomongin mikir dulu. Ya, sebelum diomongin mikir apa? Mikir dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir belakangan. Ya, Islam mengajarkan mikir dulu sebelum apa? Ngomong. Jadi mulut dijaga sebelum komentar, sebelum ngomongin orang, sebelum ngomel, mikir dulu. Ya. Jaga mulut. Insya Allah umur panjang. Jaga hati, nggak usah dengki, nggak usah dongkol, nggak usah dendam. Beriman kepada takdir. Makan halal, jangan makan sembarangan. Makan yang halal. Kalau yang nggak halal kita jauhi. Enak tapi nggak halal nggak usah. Kata dia, insya Allah ini apa? Resep umur apa? Umur panjang. Ya, jangan suka marah-marah, ngomel-ngomel ya. Tapi itu adalah tindakan preventif. Tindakan berikutnya, atibul al-ilaji, yaitu pengobatan jika sudah terkena penyakit. Islam juga memperhatikan hal ini. Sebagaimana tadi saya sebutkan bentuk-bentuk preventif, ya, demikian juga Islam mengajarkan untuk kalau sudah terkena penyakit maka ada pengobatan. Rasulullah SAW bersabda,
Ibadallah tadawaw fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ila da'an wahidan al-haram. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali ada obatnya. Hanya penyakit yang tidak ada obatnya cuma satu, tua. Ya. Ataupun yang lain pasti ada obatnya. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Tapi berobatlah. Di sini Islam mengajarkan untuk apa? Berobat. Kata Rasulullah SAW juga, tadawaw wala tadawaw bil haram. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram. Jangan dengan najis, dengan racun, tidak boleh. Intinya Rasulullah SAW menganjurkan untuk berobat, ya. Dan kita sudah tahu ada namanya tibun nabawi, ya, seperti bekam, ya. Ini contoh, ya, seperti habbatus sauda, ya. Ini di antara bentuk pengobatan tibun nabawi dan masalah pengobatan masalah duniawi. Dan Rasulullah SAW berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, ya. Kita ada tibun nabawi, ada medis modern juga, semua yang bermanfaat boleh. Vitamin-vitamin kita manfaatkan, ya, tidak ada masalah, ya. Selama itu setelah melalui penelitian, kemudian observasi dan yang lainnya sudah tajribah, maka tidak ada masalah. Tibun nabawi atau yang pengobatan modern, semuanya kalau terkait dengan kesehatan maka kita lakukan perkara duniawi. Sehingga silakan berobat. Kalau seorang sudah terkena penyakit maka silakan berobat, ya. Baik, yang terakhir, bagaimana sikap seorang muslim terhadap nikmat kesehatan? Sudah kita singgung dari awal bahwasanya sikap yang benar adalah seorang menggunakan kesehatan tersebut untuk dioptimalkan untuk akhiratnya. Kalau ternyata kesehatannya tidak untuk akhirat, mending dia mati. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikanku. Artinya semakin hidup semakin banyak kebaikan. Semakin banyak proyek kesehatan yang bisa, proyek akhirat yang bisa kita lakukan. Semakin banyak anak yatim yang bisa kita ayomi. Ya, semakin banyak orang fakir miskin yang bisa kita beri makan. Semakin banyak kita bisa berpuasa sunnah. Semakin banyak kita bisa bersedekah. Semakin banyak salat malam, hidup. Minta hidup. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku tambahan bagi kami dalam kebaikan. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami sebagai bentuk peristirahatan dari segala keburukan. Makanya tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, ayun nas khair, siapa orang paling baik? Kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa suna amaluhu. Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Maka dan yang sebaliknya yang buruk adalah yang panjang umurnya tapi buruk buruk amalnya. Semakin panjang umur semakin banyak orang dia zalimi. Semakin panjang umur semakin banyak salat dia tinggalkan, ya. Semakin panjang umur semakin banyak riba dia ambil. Semakin panjang umur semakin banyak musik dia dengar. Semakin panjang umur semakin maksiat. Buat apa hidup seperti ini? Buat apa hidup seperti ini? Kesehatan yang dia miliki tidak digunakan untuk kebaikan. Dia latih dirinya untuk sehat, ternyata untuk selingkuh. Dia latih dirinya untuk sehat, ternyata untuk berzina. Dia bikin badannya sehat, ibu-ibu senam tapi untuk memamerkan auratnya di hadapan manusia. Buat apa seperti ini? Sehat untuk maksiat. Sehat untuk apa? Maksiat. Ikut fitness kemudian keelokan tubuhnya dia pamerkan di hadapan orang-orang, ya. Buka auratnya. Maka ini adalah hanya kesehatan dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Latihan fitness tapi subuh enggak bangun. Buat apa? Ini badan kuat supaya bisa sholat subuh, supaya kuat sholat malam. Ini latihan fitness, subuh tidur, malam nggak bangun. Terus buat apa, ya? Belum kalau sudah fitness beli alat-alatnya, makannya harus daging melulu dan protein melulu, buang-buang duit, buang harga, tapi buang-buang uang. Tapi ternyata kesehatan tidak digunakan untuk apa? Untuk ketaatan sama Allah. Badannya dia pamer-pamerkan di jalan, menunjukkan otot-otot, ya, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang malah gunakan untuk apa? Maksiat. Oleh karenanya, kesehatan yang kita miliki, kita harus optimalkan untuk apa? Untuk kebaikan, ya. Jangan sampai terpedaya. Dan tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, Rasulullah SAW mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 yang lain, di antaranya wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat ibu-ibu, baca Quran tiap hari. Ini kalau sudah enggak sehat susah,
nggak bisa baca Quran tiap hari. Ya. Umur sehat, sholat malam, bangun malam. Nanti udah tua, sudah setengah mati, bangun malam. Mau bangun malam, sudah pegelinu lah, apalah. Ya. Suaminya suruh bangun malam, bukan untuk sholat malam, untuk pijit dia. Repot. Masih sehat, sholat malam. Sehat, baca Quran. Sehat, silaturahmi. Sana pergi ke rumah ibu, rumah bapak, ketemu kakak, adik, silaturahmi. Masih sehat. Bisa riwa-riwi naik mobil. Kalau sakit sudah nggak bisa apa-apa. Ya. Mau ke sana gula kambuh, ini ya kambuh, repot. Masih sehat, manfaatkan. Ya, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap yang benar seorang menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niatkan sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku niatkan tidurku untuk dapat pahala sebagaimana aku niatkan salat malamku untuk dapat pahala. Jadi saya bukan cari pahala dengan salat malam saja, kata Mu'adz bin Jabal. Saya cari pahala juga dengan tidur. Karena tidur istirahat yang cukup supaya saya bisa salat malam. Maka seorang kalau latihan fitness atau latihan olahraga, jalan kaki kayak lari pagi kayak apa, kayak main tenis meja, kayak main pingpong, kayak main bulu tangkis, apa olahraga, yang penting niatnya supaya dia kuat untuk bisa beribadah, maka dia dapat pahala. Orang yang tersebut berpahala, ya. Adapun sikap yang salah misalnya tadi, ya, melakukan kesehatan, ya, mencari kesehatan namun bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar kesenangan duniawi, ya. Ini mungkin tidak mengapa, tidak dikatakan dosa, tapi rugi. Ya, kenapa main olahraga cuma karena senang? Tidak ada niatkan untuk karena Allah, untuk kuat beribadah, untuk kuat beraktivitas, untuk kuat mencari rezeki buat anak-anak. Sekedar senang aja. Sekedar senang saja, dia tidak dapat dosa, tapi juga tidak dapat pahala. Sayang. Makanya orang beraktivitas olahraga misalnya niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga apalagi kalau diniatkan untuk maksiat, tentu ini dosa, ya. Kemudian juga tadi jangan sampai seorang mencari kesehatan berlebih-lebihan, ya. Sehingga saking berlebih-lebihan dia lupa untuk aktivitas ukhrawi. Berlebih-lebihan dalam berolahraga misalnya sehingga waktunya terbuang banyak. Sekali olahraga 5 jam. Olahraganya setiap hari. Ini buat apa seperti ini? 5 jam pakai buat apa? Olahraga melulu tiap hari, rugi, ya. Olahraga secukupnya. Mau olahraga sampai banting tulang pun waktunya mati-mati, ya. Maksudnya jangan berlebihan juga. Berlebihan akhirnya banyak waktu yang terbuang. Seperti sebagian orang olahraga dia harus dengan komunitas. Dengan komunitas olahraga istrinya terbengkalai, anak-anaknya tidak dia perhatikan, maunya sama teman melulu. Ini juga nggak benar. Untuk sehat ya, tapi berlebihan. Ini berlebihan, ya. Kita bisa olahraga. Misalnya kalau kita punya uang kita bisa beli treadmill. Beli treadmill kita bisa olahraga sambil baca Quran, bisa. Beli treadmill sambil nonton ceramah, bisa. Kalau jalan kaki bisa dengar ceramah, bisa kita murojaah Quran, bisa. Artinya ada olahraga yang bisa kita gunakan sambil beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sampaikan. Semoga ibu menjadi wanita yang sehat dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan kesehatan ibu-ibu untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilahkan.